ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada yang mengganjal pada diri saya sehari-hari di kampus. Itu ada kebiasaan mahasiswa kalau ingin ujian, ya ujian sarjana atau ujian yang lain, kadang dia menyiapkan makanan, dan makanan itu disiapkan untuk dosen atau pegawai. Yang saya mau tanyakan di sini Ustaz, apakah hukum mengambil atau memakan makanan yang disiapkan oleh mahasiswa tersebut terhadap dosen atau pegawai tenaga administrasi, apakah jika dikaitkan dengan kisah Rasulullah menugaskan untuk zakat, di mana ada hadiah, ada pemberian zakat, Rasulullah melarang bahwa itu hadiah yang terlarang. Apakah ini berkaitan dengan ada hubungannya dengan hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi pertanyaan Bapak kita tadi itu memang pertanyaan yang sering ditanyakan, dan memang kejadiannya banyak terjadi ya. Seperti itu. Asalnya kalau seseorang itu terikat di dalam sebuah amanah, asalnya dia jalankan tugasnya sebagaimana amanahnya. Dia pegawai negeri maupun swasta, asalnya dia jalankan sebagaimana amanah kerjanya. Tidak boleh mengambil pemberian di belakang apa yang dia telah digaji di situ. Iya. Jadi kalau misalnya seorang guru, dia sudah digaji untuk mengajar, dia tidak boleh mengambil pemberian dari muridnya karena dia mengajar. Karena dia sudah digaji oleh pihak apa? Pihak sekolah. Ya, sudah digaji oleh pihak sekolah. Itu asalnya. Iya. Karena itu dikatakan di dalam haditsnya Hasan dari seluruh jalan-jalannya, hadiyatul ummal gulul. Hadiah dari orang yang sudah masuk di dalam pekerja tetap, yang sudah terikat amanah kerja, hadiah itu adalah gulul, barang curian. Harta itu harta rampasan perang, kalau diambil tanpa izin itu disebut gulul. Iya. Disebut sebagai apa? Gulul. Dan juga diantara dalilnya seperti yang disebut oleh Bapak tadi, itu kisah seorang sahabat yang bernama Ibn Lutbiyah. Jadi suatu hari beliau diutus oleh Nabi SAW ke Bahrain mengambil zakat, atau mengambil Bahrain ya. Bahrain waktu itu dikatakan negeri ahlul kitab, kafir dhimmi, karena mereka tunduk di bawah wilayah umat Islam. Maka diambil waktu itu jizyah, diambil jizyah. Jadi begitu dia datang, tugasnya diserahkan, ini harta yang saya ambil, tugas saya. Adapun ini, dia tunjuk lagi ada harta, ini hadiah dihadiahkan untukku. Ya, maka Nabi pun marah karena hal tersebut, sampai beliau berdiri berkhutbah memperingatkan tentang hal tersebut. Ya, kalau dia sudah digaji oleh pemerintah atau digaji oleh lembaga yang dia kerja untuk pekerjaan itu, lalu dia mengambil upah di belakangnya, maka itu adalah hal yang diharamkan. Nah, sekarang itu kaidah umumnya. Sekarang kita masuk ke kasus yang disebutkan tadi. Kasus yang disebutkan tadi itu harusnya tidak terjadi.
dari mahasiswa, dan harusnya guru-guru dan staf-staf di situ tidak membuka pintu yang seperti itu. Kenapa? Ya, sebab ini namanya pemberian itu ada kecondongan hati. Ya, ini sudah kita dikasih makan baik-baik, ya, kemudian muridnya dikasih angka merah semua, kan nggak bagus. Ya, nah, kadang ada perasaan seperti itu ya. Dan ini adalah hal yang sudah mengeluarkan dari keadilan, keluarkan dari amanah. Jadi harusnya itu pintu tidak dibuka. Karena itu yang dibolehkan mengambil pemberian dari murid apa? Kalau tidak ada hubungannya dengan ajar mengajar. Tidak ada hubungannya dengan apa? Ajar mengajar. Iya. Jelas ya? Jadi kalau ada hubungannya dengan ajar mengajar, dia sudah digaji di situ, tidak boleh diambil pemberian. Karena itu hati-hati ya, guru di sekolah, di mana sudah dekat-dekat ujian, didatangi sama murid-murid, dikasih hadiah. Ya, nah itu ada udan di balik batu. Kalau seperti itu. Ya, sebab indikasinya jelas sudah dekat ujian, terus tiba-tiba dibawakan hadiah-hadiah. Maka hal-hal yang seperti ini harusnya dihindari. Ya, harusnya dihindari. Wallahu ta'ala alam.